Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Samuel Linggo Mendeo Pasaribu dengan NPM 231506126 dari kelas D pada praktikum Keamanan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap dari cara menginstal Wazuh pada Ubuntu Server 24. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah mencoba untuk mengupdate sistem dengan menggunakan sudo apt update dan juga sudo apt upgrade. -y. Jika sudah, hal yang akan selanjutnya kita lakukan adalah untuk menginstal dependensi dasar, yaitu sudo apt install curl, kemudian apt transport https, kemudian di unzip lsb release gnu npg -y. Jika sudah, selanjutnya kita dapat mendownload installer resmi Wazuh, yaitu dengan menggunakan curl min s0 diikuti dengan linknya, yaitu https package.wazuh.com. Di sini kita bisa untuk memilih versinya. Di sini kita akan coba menggunakan 4.14. Kemudian kita dapat ls untuk melihat apakah sudah terdownload atau belum. Jika sudah, maka selanjutnya kita bisa menggunakan komen sudo bash wazuh install.sh -a, yang dimana dia akan menginstal semua komponen mulai dari manager, indexer, dan juga dashboard. Kita enter. Di sini karena saya sudah menginstal Wazuh, saya akan mengulangi installnya lagi dengan menggunakan min o untuk mengoverwrite atau menulis ulang atau menimpa instalasi Wazuh yang sudah ada. Di sini dapat dilihat bahwasanya dia akan mulai instalasi dari Wazuh Indexer. Selanjutnya di sini dapat dilihat bahwasanya untuk indexer sudah selesai. Kita masuk ke bagian Wazuh Server. Di sini kita akan melakukan instalasi Wazuh Server setelah dari indexer. Selanjutnya di sini setelah Wazuh Server sudah selesai, kita masuk ke instalasi yang ketiga, yaitu Wazuh Dashboard. Di sini dapat dilihat bahwasanya Wazuh Dashboard sudah berhasil terinstall, dan juga kita sudah mendapatkan baik dari username dan juga password dari Wazuh Server yang berhasil terinstall. Di sini untuk verifikasi bahwasanya penginstalan berhasil atau tidak, kita akan coba membuka di Chrome atau di browser Wazuh yang sudah diinstal menggunakan ifconfig terlebih dahulu. Kita cari IP-nya, baru kita buka. Di sini kita bisa coba masukkan 10 220 86 31. Maaf, terjadi kekeliruan. Jadi kita untuk mengakses server Wazuh, kita menggunakan https baru masukkan IP. Kemudian kita masuk ke advance dan proxy. Di sini kita sudah berhasil masuk ke Wazuh. Lalu kita menggunakan kredensial yang tadi kita punya, yaitu admin dengan passwordnya
dengan password yang sudah disediakan oleh Wazuh. Kemudian kita login. Di sini dapat dilihat bahwasanya Wazuh sudah berhasil terinstall dan siap untuk digunakan. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kintan Rastela Radina Putri dengan NPM 2355061009. Di sini saya akan menjelaskan bagian dashboard Wazuh dan juga sebenarnya Wazuh itu apa secara singkat. Nah, yang pertama, Wazuh itu adalah platform keamanan cyber open source yang digunakan untuk memantau, mendeteksi, dan merespon ancaman keamanan pada sistem komputer, server, jaringan, hingga lingkungan cloud. Nah, Wazuh ini menggabungkan dua konsep utama, yaitu SIEM atau Security Information and Event Management, dan juga XDR atau Extended Detection and Response. Sebagai SIEM, Wazuh itu berfungsi mengumpulkan dan menganalisis data log dari berbagai sumber seperti operasi, aplikasi, dan juga perangkat jaringan. Sedangkan XDR, Wazuh itu mampu mendeteksi ancaman secara lebih luas dan memberikan respon terhadap secara serangan terintegrasi di berbagai poin. Nah, kita langsungkan saja di sini. Dapat dilihat bahwa ini adalah tampilan dari halaman utama atau overview dashboard dari platform keamanan Wazuh yang terintegrasi dengan Kibana sebagai media visualisasi data. Nah, dashboard ini berfungsi sebagai pusat pemantauan keamanan yang memberikan gambaran menyeluruh terhadap kondisi sistem aktivitas agent, serta potensi ancaman yang terjadi dalam lingkungan IT secara real time. Nah, bisa dilihat selanjutnya. Ini juga ada panel agent summary yang divisualisasikan dalam bentuk diagram donat, di mana ini menunjukkan status agent yang terhubung ke server Wazuh. Nah, selanjutnya di sini bisa dapat dilihat ada panel last 24 hours alert yang menampilkan jumlah peringatan keamanan dalam 24 jam terakhir berdasarkan tingkat keparahan. Nah, selanjutnya ada endpoint security. Di sini bisa dilihat bahwa ada configuration assessment, malware detection, file integrity monitoring. Nah, selanjutnya ada threat intelligence, yang mana di sini juga ada 3, yaitu threat hunting, vulnerability detection, dan MI3 ATT and JK, atau kayaknya itu mitra attack. Nah, di sini ada security operation, yang mana ada 6. Di sini ada IT hygiene, PCI DSS, GDPR, HEPIA, NIST 853, dan TSC. Nah, di sini juga ada cloud security, ada Docker, Google Cloud, Office 365, Amazon Web Service, GitHub, dan Microsoft. Nah, di sini terdapat 4 kategori, yaitu critical severity, high severity 0, terus medium severity 379, dan low severity dalam itu menunjukkan di angka 1009 dengan level 0 sama 6. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke endpoint security. Di sini kan ada 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan ketiganya itu fungsinya apa. Nah, yang pertama ada configuration assessment. Nah, ini tuh berfungsi untuk melakukan audit terhadap konfigurasi sistem, di mana fitur ini akan memeriksa apakah pengaturan pada sistem sudah sesuai dengan standar keamanan atau masih terdapat kesalahan konfigurasi. Nah, fitur kedua di sini ada malware detection ya, yang digunakan untuk mendeteksi adanya malware atau aktivitas berbahaya pada sistem. Nah, yang ketiga dari endpoint security itu ada file integrity monitoring atau disingkat FIM. Nah, ini nih FIM ini berfungsi untuk memantau perubahan pada file-file penting dalam sistem, di mana Wazuh akan mencatat kondisi awal file, kemudian memeriksa apakah ada perubahan seperti modifikasi penghapusan atau penambahan file. Nah, setelah endpoint security, di sini ada threat intelligence, yang mana threat intelligence ini kan ada 3 nih, yaitu threat hunting, vulnerability detection, mitra attack. Nah, yang pertama ini threat hunting. Threat hunting ini berfungsi untuk melakukan pencarian ancaman secara proaktif di dalam sistem. Ini tuh berbeda dengan deteksi biasa yang menunggu alert muncul. Threat hunting ini memungkinkan administrator menelusuri log dan data keamanan untuk mencari indikasi aktivitas mencurigakan yang mungkin belum terdeteksi otomatis. Nah, kedua itu ada vulnerability detection, yang mana ini tuh gunanya untuk mendeteksi kerentanan atau celah keamanan pada sistem dan aplikasi yang terpasang. Nah, yang terakhir itu adalah mitra attack. Ini tuh berfungsi untuk memetakan alert atau aktivitas mencurigakan ke dalam framework mitra attack, yaitu basis pengetahuan global yang berisi taktik dan teknik serangan yang umum digunakan attacker. Nah, dengan adanya mitra attack ini, administrator tuh dapat memahami jenis serangan yang sedang terjadi
Nah, di sini ada security operation, yang mana fitur ini berfokus pada pengawasan keamanan sistem, audit kepatuhan, dan perlindungan data. Nah, kalau untuk cloud security-nya, itu merupakan fitur yang digunakan untuk memonitor keamanan layanan berbasis cloud dan platform modern. Wazoo ini dapat terintegrasi dengan layanan seperti Docker, AWS, Google Cloud, GitHub, Office 365, dan Microsoft Graph API. Nah, selanjutnya kita akan kembali membahas endpoint security, di mana di sini saya akan menjelaskan configuration assessment. Bisa dilihat ada configuration assessment yang mana digunakan untuk melakukan audit dan penilaian konfigurasi keamanan sistem berdasarkan standar keamanan tertentu. Nah, pada dashboard terlihat pesan no agent is selected, yang berarti memang belum ada agent yang dipilih untuk dilakukan asesmen konfigurasi. Administrator itu harus memilih agent terlebih dahulu melalui tombol select agent agar Wazoo dapat menampilkan hasil audit konfigurasi keamanan perangkat tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada fitur malware detection, di mana fitur ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan malware, virus, trojan, rootkit, maupun file berbahaya pada sistem. Nah, pada tampilan dashboardnya ini bisa dilihat kalau emang belum ada no result match your search criteria, yang mana memang belum ada kegiatan yang muncul dalam rentang waktu 24 jam karena ini Wazoo agent-nya belum di download ataupun pokoknya kita belum memilih agent, makanya memang belum ada kegiatan dalam rentang waktu 24 jam terakhir. Selanjutnya itu ada file integrity monitoring. Nah, ini nih, fitur ini digunakan untuk memonitor perubahan file dan direktori pada sistem operasi, yang mana Wazoo akan mendeteksi jika terdapat file yang ditambahkan, dihapus, atau modifikasi. Dan kita akan ke fitur threat hunting, yang mana digunakan untuk mendeteksi dan menganalisis ancaman keamanan, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini dashboardnya menampilkan jumlah total alert keamanan, alert berlevel tinggi, keberhasilan, maupun kegagalan autentikasi. Nah, serta perkembangan alert berdasarkan waktu, bisa dilihat nih. Oke, selanjutnya itu ada vulnerability detection, di mana vulnerability ini akan menampilkan kondisi kerentanan pada sistem secara menyeluruh, mulai dari jumlah vulnerability berdasarkan tingkat keparahan seperti critical, high, medium, dan low, hingga daftar kerentanan spesifik yang diidentifikasikan dengan kode CFI. Nah, selanjutnya itu ada dashboard mid-threat attack, yang mana ini berbasis framework mid-threat attack digunakan untuk menganalisis pola serangan yang terjadi pada sistem dengan mengelompokkan aktivitas berdasarkan teknik yang digunakan oleh si attacker. Di sini bisa dilihat ada beberapa grafik perkembangan alert dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya kita ke security operation, yang mana di sini saya akan menunjukkan IT hygiene. IT hygiene ini bisa dilihat ya, ini menggambarkan kondisi kesehatan dan kebersihan sistem dari sisi operasional dan keamanan dasar, di mana informasi yang disajikan, yang ditampilkan, itu meliputi dari jenis sistem operasi yang digunakan, daftar aplikasi yang terpasang, terus ada proses yang sedang berjalan, dan juga penggunaan resource seperti CPU, memori, serta aktivitas jaringan seperti port yang digunakan. Menurut saya penjelasan saya cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari pengetahuan saya ya. Di mana di sini bagian saya akan menjelaskan bagaimana penginstalan Wazoo Agent dan konfigurasi di dalam Wazoo dashboardnya langsung. Oke, eh, yang pertama-tama, itu yang harus kita lakukan adalah mendownload Wazoo Agent-nya langsung dari webnya. Jadi langsung aja kita buka eh, Wazoo Agent. Dikecilin aja nggak apa-apa, di. Oke, setelah itu kalau kita lihat langsung ke menu utama, kita langsung pilih ke bagian Windows ya, karena kita menggunakan OS Windows di sini. Langsung aja kita pilih bagian Windows. Di sini terdapat dua pilihan. Kita mau pilih dari CLI atau dari GUI, karena lebih enak gitu. Kita mau menggunakan GUI. Karena dari GUI ini keuntungannya ketika kita download, itu bakalan langsung masuk otomatis ke wajah dashboard nanti. Jadi bisa kita lihat nantinya. Jadi saya bakal pilih GUI. Di sini seperti tampilan nanti yang akan ditampilkan setelah kita download. Untuk download itu bisa dipilih di download the Windows installer. Kita langsung tekan Windows installer. Oke, ini langsung save ya teman-teman ya ke bagian download. Setelah di save, download dan langsung aja kita buka.
Oke, next. Remove kita dulu. Oke, kita remove dulu karena sebelumnya udah ada Wazoo agent ya. Jadi di sini akan bakal proses sedikit. Setelah itu kita finish. Selanjutnya bakal masuk ke menu utama yang mana bakal ada tampilan Wazoo agent sebentar lagi. Mari kita tunggu sebentar. Oke, setelah itu di sini bakal masuk ke menu utama di Wazoo agent setup. Kita bakal setup semua. Ini kita terima aja langsung teman-teman. Setelah itu kita install. Di sini bakal makan sedikit waktu installnya, ya nggak terlalu lama. Setelah itu next, dan next, langsung finish. Oke, kita sudah sampai di menu utama. Bisa kita lihat di sini tampilan utamanya itu ada tampilan agent, authenticate not import. Jadi kenapa bisa nggak import itu karena kita memasukkan IP dari manajernya, IP manager maksudnya. Jadi nanti di sini bakal diberikan sama kita user ini sebuah authentication key yang mana untuk mendapatkannya kita bakal masukin dulu IP. Nah, IP yang kita masukkan dulu itu IP yang kita masukkan itu adalah IP server yang kita tadinya download Wazoo di dalamnya. Jadi kalau saya kan udah download di Ubuntu server, jadi yang bakal dimasukkan itu adalah IP dari Ubuntu-nya sendiri. Bisa dilihat IP-nya ada 192, 168, 1867. Jadi yang bakal kita masukkan di sini adalah IP tersebut. Langsung aja 192, 168, 1867. Setelah itu kita save dan di refresh. Terus kita manage ke start. Oke, agent start. Ini bakal menunggu sedikit waktu untuk mengambil dari autentikasi key-nya. Nah bisa dilihat nih, sudah dapat di mana agentnya udah tertera MSI 004 dan statusnya itu running, manajer IP-nya sudah didapatkan, autentikasi key-nya juga sudah didapatkan. Jadi langsung aja ke Wazoo-nya. Jadi kita udah masuk ke Wazoo dashboard. Jadi di Wazoo dashboard ini seperti yang udah dijelaskan sebelumnya sama teman saya, ada beberapa tampilan. Jadi kita fokusnya ke Wazoo agent. Kita pilih ke menu agent management, tepatnya di summary. Nah, bisa teman-teman lihat ya kalau bahwasanya tadi itu kan kita udah download nih dari Wazoo agent tadi. Yang mana Wazoo agent tadi setelah itu kita bakal masukin IP dari server Wazoo-nya. Jadi servernya itu kan tadi 192.168.1867. Setelah di-download, itu bakal otomatis masuk ke dalam Wazoo dashboard. Karena bisa kita lihat nih, agent itu adalah satu, yang mana tadi MSI dengan ID 004 sesuai dengan tampilan di Wazoo agent MSI 004 ID-nya. Selanjutnya untuk tampilan dari Wazoo agent sendiri itu ada beberapa status yang mana kita lihat kalau di agent by status itu ada aktif, menandakan bahwasanya agent ini sudah aktif dan IP dari si agent ini sudah didapat dan IP-nya itu 192 atau 08 18 dan 22. Bisa kita lihat teman-teman dari Wazoo agent ini. Di sini ada beberapa menu ya, kayak event count evaluation, terus attack, compliance, terus vulnerability detection, ada tertera 63 critical, 107 high, 57 medium, 2 low. Terus ada top 5 package yang digunakan, terus ada security configuration assessment, terus ada film version event. Kurang lebih begini tampilan dari Wazoo agentnya setelah di load. Bisa dilihat juga ada sistem inventory, course-nya 12, memori 15, CPU, serta menggunakan CPU serta hostname-nya, serial number-nya. Jadi bisa dilihat semua teman-teman. Mungkin kita balik lagi ke Wazoo ininya, Wazoo agent-nya ya, ke menu summary-nya. Oke. Jadi kurang lebih begitu ya, bagaimana cara instalasi Wazoo agent dan ngedeploy-nya langsung ke Wazoo dashboard. Mungkin sekian itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya sampaikan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya John Kamaliam Hairul Abrar dengan NPM 231566168. Saya dari kelompok 4D. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Wireshark, apa itu tampilan utamanya dan juga fungsi-fungsinya. Di sini saya menggunakan Wireshark di Kali Linux. Itu bisa di search saja di sini buat Wireshark-nya. Jadi tadi saya sudah membuka Ethernetnya. Untuk Wireshark sendiri itu dia berfungsi untuk melihat paket-paket atau jaringan di mana tujuan penggunaannya sendiri itu untuk melacak ataupun melihat paket-paket seperti misal kita mengirim pesan ataupun membuka-buka web itu bakal ditampilkan di sini seperti waktunya kapan, source-nya apa, dengan destinasi kemana, dan protokolnya apa. Dan untuk paketnya sendiri itu merupakan dipecah dari data-data seperti kita misal membuka web dan mengirim pesan itu paketnya dipecah menjadi 3 bagian yaitu header, isi, dan footernya. Ini tampilan dari Ethernetnya. Seperti di sini tunjukkan sudah ada 98 paket. Karena saya tidak membuka web apapun, maka munculnya pun hanya seperti ini. Nanti jika saya membuka web, maka akan muncul destinasinya ke web mana. Baik, sekian penjelasan saya tentang Wireshark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan, NPM 231561083. Jadi pada bagian saya di sini saya akan melakukan proses filtering pada jaringan menggunakan Wireshark, di mana jaringan yang digunakan itu adalah jaringan Wi-Fi. Nah, di sini dapat dilihat aktivitas jaringan yang sedang berlangsung pada Wi-Fi yang kita gunakan. Simulasinya di sini kita coba mengakses sebuah website. Misalnya kita mengakses Wiklas. Nah, untuk mencari aktivitas apa aja yang terjadi ketika kita mengakses Wiklas, itu kita bisa mengetikkan TLS handshake extension server name contains .2 tanda petik Wiklas. Nah, sini dapat dilihat ada 3 aktivitas di mana ada nomornya, lalu ada waktu terjadinya di detik 18 ketika kita dimulai dari Wireshark ini dihidupkan. Lalu ada IP source di mana untuk IP source-nya ini 192.168.0.143 merupakan perangkat dari perangkat saya sendiri yang mengakses Wiklas Unila Aceh ID. Lalu di sini ada IP destination-nya yang merupakan alamat IP tujuan dari untuk kita mengakses domain Wiklas Unila ini. Lalu di sini ada protokol yang digunakan, itu ada QUIC, di mana QUIC ini merupakan protokol yang dibuat oleh Google, di mana dia itu berjalan di atas UDP. Jadi dia itu bakalan menggabungkan proses koneksi dan enkripsi itu menjadi satu tahap aja, satu langkah. Lalu di sini ada protokol TLS
1.3. Lalu di sini ada panjang paketnya. Lalu di sini ada info dari aktivitasnya. Selanjutnya di sini kita coba mengakses website yang kedua. Misalnya kita mengakses YouTube. Nah, kalau udah di sini, ini tinggal kita ganti ke YouTube. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa hanya ada 2 aktivitas jaringan pada detik ke 184, 181. Untuk IP source-nya itu sama karena perangkat saya yang mengakses itu dengan IP 143. Di sini ada 2 destination IP yang berbeda ketika kita mengakses domain YouTube. Ada 142.250.4.102 dan ada .1.91. Lalu protokol yang digunakan itu protokol QUIC. Protokol QUIC ini yang berjalan di atas UDP, yang menggabungkan proses koneksi dan enkripsi dalam satu langkah. Ada panjang paketnya, itu panjang paketnya 100.292. Untuk infonya di sini ada inisial, DCID, lalu ada PKN, kripto, dan ping. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valerian Irwansyah, NPM 231506127. Pada kali ini saya akan melakukan percobaan studi case untuk dashboard Wazo, di mana saya sudah menambahkan salah satu agent dari laptop saya, di mana sini saya menambahkan laptop saya sendiri sebagai agentnya dengan nama Asus, dengan alamat IP-nya yang sudah tertera, dan juga operasi sistemnya Windows. Di video kali ini, mohon maaf sebelumnya karena saya tidak bisa melakukan record screen karena kapasitas dari RAM saya dan disk saya sudah kemakan banget untuk running virtual dan juga lokalnya. Jadi di sini nggak bisa melakukan share screen dan record screen untuk itu. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Di sini bisa kita lihat ini merupakan dari dashboard Wazo-nya, dimana di sini ada beberapa fitur mulai dari vulnerability, terus event count evolution, terus ada attack dan compliance. Nah, pada praktikum kemarin ada bahwasannya alamat IP itu dia berkategorikan atau berketerangan anonim, dimana kalau menurut saya kenapa di alamat IP di sini bersifat anonim itu karena jaringan yang kita gunakan itu bersifat DNS atau bersifat DHCP yang dimana alamat IP-nya bakalan berubah-ubah. Nah, di sini bisa dilihat untuk keterangan alamat IP-nya saya itu tidak berketerangan anonim, melainkan alamat IP yang saya dapatkan di jaringan. Jadi alamat IP-nya ini bisa dikatakan statik. Cara untuk mengubahnya, kita open terminal. Aduh, RAM-nya kemakan ya. Coba kita caranya itu kita dia nggak bisa ditunjukin, nge-lag banget sudah. Caranya itu kita bakalan ngedit, karena agentnya ini saya menggunakan laptop ini sendiri, jadi
caranya itu kita open terminalnya itu dalam bentuk pengeditan file program yang ada di Windows-nya. Jadi kita mengubah file Windows dari program filesnya itu menjadi bersifat statik atau untuk IP Wazuh ini sendiri. Jadi alamat IP-nya ini yang kita dapatkan berapa, kita masukkan ke dalam program files yang ada di terminal atau yang ada di files Windows kita. Nah, di sini saya sudah mencoba, tapi agak beresiko untuk pengubahan alamat IP-nya. Jadi di sini saya menggunakan IP yang saya dapatkan saja, tapi dengan keterangan yang sama. Jadi saya cuma menambahkan alamat IP-nya saja, tidak mengubah dia menjadi IP statik. Jadi IP-nya tetap DHCP, tapi yang ditampilkan itu IP yang sudah saya dapatkan. Mungkin sekian untuk video penjelasan untuk studi case Wazuh dengan endpoint atau agent menggunakan laptop saya sendiri. Sini saya mohon maaf sekali untuk penjelasan tugas akhirnya seperti ini, dikarenakan saya sudah berulang kali untuk screen record, tetapi laptopnya malah nge-crash terus dikarenakan RAM dan juga SSD saya itu udah full banget untuk merunning Wazuh dan juga IP HTTPS-nya. Mungkin sekian, mohon maaf untuk kata-kata yang kian kurang berkenan, dan mohon pengertiannya untuk penjelasan video tugas akhir ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.